Shalom saudaraku, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari yang pertama Gereja Injil dan Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Juga kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah ini bagi Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Mungkin ada Bapak Ibu yang sedang berada di rumah sakit. Kita percaya Tuhan Maha Hadir. Biarlah kita boleh beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Hadir. Dan kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Boleh kita menyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bagi berdiri, sama-sama katakan tidak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah, karena Roh Allah, karena Roh Allah, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
mustahil bagimu. Tidak ada yang tak mungkin bagimu. Terima kasih Tuhan buat kehadiranmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang maha hadir. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami masyurkan Engkau. Oh, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja, menjamah setiap hati, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang susah. Rohmu bekerja Tuhan. Oh, kemuliaan bagimu Tuhan. Kami masyurkan Engkau, kami percaya kepadamu, kami bersyukur Tuhan. Umat Tuhan yang percaya hadirat Tuhan di sini, katakan tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah. Sekali lagi umat Tuhan sama-sama, tidak ada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah, karena Roh Allah, karena Roh Allah, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji, segala hormat bagimu Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih setiamu yang sudah kami nikmati di sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang senantiasa menolong, memimpin, dan menghibur kami dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh datang untuk memuji, memuliakan Engkau, mengucap syukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu yang berdaulat di tempat ini, Roh Kudus-Mu yang mengambil alih seluruh kehidupan kami, Roh Kudus yang mengambil alih seluruh ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Biar nama-Mu saja yang kami agungkan, nama-Mu saja yang kami tinggikan. Bapa yang baik, Engkau melawat setiap kami Bapa, urapan-Mu jadi. Engkau berkati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami memuji dan menyembah-Mu. Baik juga nanti Tuhan dalam penyampaian firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Petrus Manulang. Biarlah Engkau rapi hamba-Mu, pakai mulut bibirnya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah semuanya Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu, dan setiap kami yang mendengarnya, kami memperoleh berkat, kami diubahkan, kami dipulihkan, dan yang sakit disembuhkan, yang berdosa diampuni. Terima
Terima kasih Bapa, berkati semuanya kami yang melayani Engkau. Biar pujian penyembahan kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi shalom bagi kita semuanya, saudaraku. Tuhan baik kepada kita, menyertai kita sampai saat ini. Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan, dan Tuhan berikan kita kesempatan untuk datang di rumah Tuhan, untuk datang memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, anggur baru tercurah. Biarlah Roh Kudus memulihkan keadaan kita Bapak Ibu. Apapun situasi yang kita hadapi pada saat ini, biarlah kuasa Tuhan yang memulihkan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Dengan semangat Bapak Ibu, Roh Kudus dicurahkan di tempat ini, anggur baru dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Umat Tuhan, sama-sama katakan, anggur baru. Baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Sama-sama.
selalu kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Tapi Tuhan berkata, jangan gelisah hati saudara. Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri, saudaraku. Tuhan tidak biarkan kita yatim piatu. Dia memberikan seorang penolong yang bagi kita, yang menyertai kita sampai selama-lamanya, yaitu Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus menghiburkan saudara, apapun persoalan saudara hari ini. Minta Roh Kudus memenuhkan saudara, menguatkan, menghiburkan, menolong kita. Sehingga apapun masalah kita di dalam Tuhan, semuanya pasti ada kemenangan. Amin, saudara. Dengan kasih Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Biarlah api kemuliaan Tuhan dinyatakan atas umatnya, atas gereja Tuhan, saudaraku. Agar kita bersatu memuliakan Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi banjinya. Bersiap maju, jangan lelah, Yesus panglima. Saksinya, memberitakan Injilnya. Haleluya. Dengarkanlah suara nabi ini memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi dan laut. Dengar suara nabi ini. Dengarkanlah suara nabi ini memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu. Bersiap maju, jangan lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya. Di tempat ini dengan kemuliaan dari surga. Di gerejamu dengan kemuliaan. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus umat Tuhan, katakan api kemuliaannya. Pagi tercurah dari surga. Sama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Katakan gini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah
kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menerima urapan-Mu untuk kami boleh pergi memberitakan Injil-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang memenuhkan kami setiap saat ya Tuhan, mengalir di dalam kami. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, pulihkan kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Kami hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalah yang sedang saudara hadapi saat ini, bawa semuanya di altar Tuhan. Bawa penyembahan saudara kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus memenuhkan saudara. Izinkan Roh Kudus memulihkan saudara. Ku buka hati
Ambil alih seluruh hidup kami. Bawa setiap hati dekat kepadamu. Buka setiap mata untuk melihat kemuliaan. Kami bawa seluruh hidup kami, kami bawa seluruh hati kami menyembahmu. Pulihkan kami dalam hadirat-Mu, bebaskan kami dalam hadirat-Mu, ubahkan kami dalam hadirat-Mu, sembuhkan kami dalam hadirat-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu Tuhan. Selain Engkau tak ada yang kami inginkan di bumi dan di surga. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang kami rindukan. Jamah siap hati kami, ubahkan siap hati kami. Bebaskan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sembahkan, kami muliakan nama-Mu. Kau yang kami tinggikan Tuhan. Biar hadirat memenuhkan setiap hati kami. Bawa kami lebih dekat kepadamu menyembah. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus. Hadirat Kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya alami hadirat Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus. Hadirat Kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan sekali lagi, hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Engkau menikmati pujian dan penyembahan kami. Dan kami datang kepadamu Tuhan di pagi hari ini untuk duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu Tuhan menuntun kami senantiasa pada jalan-jalan-Mu Tuhan, sehingga seluruh maksud dan tujuan-Mu jadi bagi kami semuanya. Tuhan Yesus, dan kami bukan hanya tahu firman-Mu, tetapi kami mengalami firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena firman-Mu itu hidup dan berkuasa Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan yang berjanji meneguhkan pemberitaan firman-Mu dengan kuasa dan tanda mujizat. Biarlah setiap kami mengalami jamahan Tuhan, yang berdosa Engkau ampuni, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami juga yang ikut secara online ibadah dari tempat ini dimanapun mereka berada, Engkaulah Yehova sama Tuhan Allah yang maha hadir. Tuhan Yesus, Engkau menjamah mereka, melawat mereka, membaharui mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur Tuhan, hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan hamba mohon urapan yang dari maha tinggi mengurapi hamba-Mu Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan melakukan dan mengerjakan lebih daripada apa yang hamba mempersiapkan, dari apa firman-Mu yang hamba sampaikan pada pagi hari ini Bapa. Syukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam semuanya. Terima kasih buat WL, dancer, singer dan pemain musik. Sungguh luar biasa hadirat Tuhan. Kita semuanya menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Ya, mari terus ya memuji dan menyembah Tuhan. Karena nanti kerja kita di sorga. Hari Kamis yang lalu Ibu berkata ya bahwa kerja kita nanti di sorga adalah hanya memuji dan menyembah Tuhan. Selesai ibadah saya berkata kepada Ibu Gembala, jadi tugas saya nanti di sorga nggak ada lagi. Karena di sana hanya memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari ya kita hidup dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ya, kita percaya nanti di sorga kita nggak kaku. Di sorga kita nggak risih. Ya, karena kita mulai dari bumi ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saudaraku, dikala pujian dinaikkan, mari bersukacita. Ya, dikala kita menyembah Tuhan, kita angkat tangan kita, nikmati Tuhan. Ya, saudaraku mungkin harus sampai mencucurkan air mata, nggak usah malu, nggak usah takut, karena saya juga sering ya mencucurkan air mata karena ya menikmati Tuhan. Bukan berarti tanda cengeng, tidak. Tapi karena kita nikmati Tuhan. Amin. Ya, di rumah kami ada satu hukum yang namanya tidak boleh menangis selain waktu berdoa. Jadi nggak boleh menangis selain waktu berdoa. Hanya waktu berdoa aja bisa menangis. Dari kecil anak-anak saya ajarkan nggak boleh menangis selain waktu berdoa. Kalau waktu berdoa teriak nangis boleh. Karena dia menangis kepada Tuhannya. Jadi mari Bapak Ibu nikmati Tuhan dalam hidup kita. Amin. Apakah kita semuanya sudah menikmati Tuhan dalam persekutuan kita sepanjang Jumat, Sabtu dan ini Minggu? Karena kita menerima berkat firman Tuhan hari Kamis yang lalu. Saudara semua hadir ini Kamis yang lalu. Waktu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ada beberapa makna kenaikan Tuhan Yesus. Salah satu, Yesus naik ke sorga agar Roh Kudus diutus ke bumi. Ya, untuk menjadi penolong bagi kita. Karena Tuhan Yesus berkata, lebih berguna bagimu bila aku pergi kepada Bapa. Kalau aku tidak pergi kepada Bapa, Roh Kudus tidak akan dikirim, tidak akan diutus. Tetapi Yesus naik ke sorga. Oh, saudaraku, untuk memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus itu yang memampukan kita, menolong kita dalam semua ya pelayanan kita, kepengikutan kita akan Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan melihat ya masih dalam suasana naiknya Tuhan Yesus ke sorga. Nah, apa yang jadi
pada murid-murid sesudah Yesus naik. Mari kita buka dulu Alkitab kita. Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Jadi ada 4 ayat. Boleh tampilkan di layar? Ya. Saudara pemimpin-pemimpin Komsel, nanti bahannya dikirimkan kepada saudara. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mari katakan amin buat firman Tuhan ini. Amin. Jadi judul firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu berkat Tuhan. Karena dalam ayat 50 dan 51 dikatakan lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya memberkati mereka. Yesus memberkati murid-murid. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi sambil mengangkat tangannya, Yesus terangkat ke sorga. Sambil memberkati murid-murid, Yesus terangkat ke sorga. Jadi Yesus naik ke sorga, memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, nanti akan kita lihat bagaimana berkat ini mengubah hidup murid-murid. Tapi biarlah kita juga memiliki pemahaman yang benar dengan berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan hanya pencapaian. Berkat Tuhan bukan hanya rumah, mobil, uang, ketenaran, sukses. Bukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita semua butuh berkat Tuhan. Berkat Tuhan atas kehidupan para pengikutnya perlu sekali. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita beberapa hal tentang berkat Tuhan. Dan dalam apa yang baru kita baca, perikop yang baru kita baca, berkat di sini dalam bahasa Yunaninya eulogia. Eulogia yang berarti suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Jadi berkat Tuhan itu sesuatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Amin. Salah satu pengertiannya. Biar kita paham. Jadi apapun kita kerjakan, apapun kita lakukan, pelayanan kita, usaha kita, apa yang kita lakukan, sekecil apapun itu, saudaraku, Tuhan memberikan karunia ilahinya, membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Itulah berkat Tuhan. Amin. Dalam perjanjian lama Ulangan 28 ayat 12 dikatakan, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Bapak Ibu, kita harus perhatikan sungguh-sungguh pengertian berkat ini. Dalam poin yang pertama ini dikatakan suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Berarti orang yang tidak bekerja jangan berharap berkat Tuhan.
Orang yang bermalas-malas jangan berharap berkat Tuhan. Karena buku Amsal juga berkata, tidur sebentar lagi itu pemalas, ya kan? Mengantuk sebentar lagi, maka datanglah kemiskinan seperti penyerbu. Tetapi jelas di sini arti berkat Tuhan suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan. Berarti ada yang dikerjakan. Sesuatu yang kita kerjakan, kecil atau besar, karunia Tuhan, karunia ilahi membuat apa yang kita kerjakan itu berhasil. Yang kedua, arti berkat Tuhan, kehadiran Tuhan bersama kita. Kejadian 39 jelas berkata Yusuf itu berhasil karena Tuhan menyertai dia. Tuhan sertai dia di rumah Potifar, dia berhasil. Tuhan sertai dia di penjara, dia berhasil. Bahkan sesudah diangkat dia menjadi Perdana Menteri, disertai Tuhan, dia berhasil. Hanya Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 26, ya ayat 20b dia katakan, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Kehadiran Tuhan itu sangat kita perlukan dalam semua aspek kehidupan kita. Baik anak-anak kami yang masih studi, yang kuliah, perlu penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam semuanya. Bidang kehidupan kita perlu kehadiran Tuhan bersama kita. Dalam Kejadian 26 ayat 3, kita lihat sebentar. Kejadian 26. Ini perkataan Tuhan kepada Ishak. Apa dikatakannya? Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Walaupun orang asing, kalau Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Amin. Jadi kita butuh kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kita. Ayo Bapak Ibu, untuk itu mari libatkan Tuhan dalam semua apapun yang saudara rencanakan. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, bahkan dalam pelayanan saudara, libatkan Tuhan. Pastikan Tuhan hadir di situ, agar berkat Tuhan jadi. Amin. Apalagi pengertian tentang berkat Tuhan ini. Berkat Tuhan berarti pemberian Tuhan berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Sudah 3 poin, nggak ada soal uang di sini, nggak ada soal materi di sini. Karena di sini berkat Tuhan itu adalah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Jadi untuk itu mari kita selalu bersyukur kalau kita masih kuat. Amin. Itu berkat Tuhan. Saudara masih kuat naik tangga, ya. Saudara masih kuat untuk bekerja. Saudara masih kuat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu berkat Tuhan. Usia mungkin sudah bertambah, tapi setiap hari masih ada diberikan kekuatan. Bahkan diberikan Tuhan kuasa.
Apa kuasa diberikan Tuhan bagi kita untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk mengalahkan musuh. Bukan menguasai orang lain, bukan. Ayo kita bersyukur buat semuanya itu, karena itu adalah berkat Tuhan. Dan semuanya itu, Bapak Ibu, perlu kita syukuri. Dan juga berkat Tuhan adalah pertolongan dalam kesesakan, dalam sakit penyakit, dalam masalah persoalan. Sepertinya tidak ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan. Ayo kita sadari itu berkat Tuhan. Amin. Saya semalam gak habis pikir ya, Tuhan itu sangat baik. Satu hari saya cari orang yang donor. Saya kirim ke beberapa grup yang ada pada saya. Malam ada yang janji datang. Ternyata karena ada sesuatu, PMI bilang gak boleh Pak. Tapi gitu saya pulang. Karena saya tidak melayani pemuda. Pemuda turun habis ibadah. Sekitar 6-8 orang menyorongkan diri untuk donor. Saya ke kamar, saya katakan, Tuhan luar biasa perbuatan. Saya tidak kurang, saya sekitar 5 atau 6 grup saya kirim. Satu grup itu ada yang 300. Gak ada yang respon. Hanya ada beberapa, ditolong Tuhan Pak, pasti dapat. Saya berkata terima kasih. Tetapi dikala saya pulang, Tuhan menghiburkan. Dan itu berkat Tuhan. 6-8 orang pemuda berkata, saya siap Pak. Kapan Pak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari hitung pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Sadari itu bukan karena kuat, bukan karena hebat kita, karena berkat Tuhan bagi kita. Banyak hal kita rasa tidak mungkin. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, karena berkat Tuhan, itu mungkin, itu jadi dalam hidup kita. Dari pagi saya semalam, saya sudah janji sebenarnya jam 7. Ya kemarin, ya hari Jumat untuk mengunjungi jam 7 malam. Ternyata jam besuknya jam 5, tidak bisa lagi jam 7. Saya bilang jam 8 ya Pak, saya datang. Saya datang jam 8, agak jauh sih ke Deli Tua, ke rumah sakit. Ternyata belum bisa masuk. Beliau bilang jam 10 nanti Pak, kita tunggu sebentar. Kami doa di luar. Karena istrinya lagi di ruang ICU. Ternyata jam 11 baru bisa masuk. Bapak itu berkata, sudah lemah, gak ada responnya. Tapi gitu kami masuk ke ruangan, saya sampaikan, Yesus mengasihimu. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Saya nyanyikan ke telinganya. Dia menangis, dia merespon. Kakinya dia gerak-gerakkan. Bapak Ibu, ada pertolongan Tuhan. Mari sadari selalu ada Tuhan yang menolong kita, ada berkat Tuhan dalam menolong dalam segala kesesakan kita. Untuk itu jangan salah minta tolong. Minta tolong yang sanggup menolong kita, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Paulus berkata kepada sidang di Efesus, dikatakannya dalam Efesus 3:16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya
di dalam batinmu. Jadi Paulus itu berdoa supaya Tuhan menguatkan, meneguhkan sidang jemaat di Efesus oleh Roh Kudus yang ada di dalam batin mereka. Bahkan dalam sidang Kolose jiwa dia berkata, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi kalau saudara tekun dan sabar menghadapi sesuatu, itu berkat Tuhan. Amin. Itu berkat Tuhan. Jadi jangan picik pola pikir kita. Dihitung berkat cuman uang di dompet, persediaan di rumah. Sedangkan ketekunan dan kesabaran yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menanggung segala sesuatu itu juga berkat Tuhan. Amin. Ada satu pujian ya. Mudah-mudahan saudara, karena tadi saya cari-cari, ini lagu lama. Bila topan keras melanda hidupmu. Mau saudara nyanyi dengan saya? Ayo saya minta pemimpin pujian, Ibu Gembala sama pemain musik, pemain keyboard aja sebentar. Kita nyanyi sama-sama. Biar kita hitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau percaya kagum oleh kasih-Nya. Sekali lagi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala dan pemain musik. Kita akan terkagum-kagum kalau kita hitung berkat Tuhan. Jangan hitung yang belum ada. Jangan hitung persoalan dan pergumulan saudara. Itu akan membuat saudara akan kehilangan semangat. Tetapi kalau kita hitung berkat Tuhan, kita akan terkagum-kagum akan Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dan apalagi pengertian daripada berkat Tuhan ini. Berkat Tuhan ini pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Jadi berkat Tuhan itu perbuatan Tuhan di dalam kita untuk menghasilkan kebaikan. Bapak Ibu, kita manusia ini dari awalnya ego karena sesudah jatuh ke dalam dosa. Kita hanya memikirkan untukku. Tetapi sesudah kita dalam Tuhan, oleh karena berkat Tuhan, kita dapat memberi kepada orang lain, dapat menolong orang lain, dapat melakukan sesuatu untuk kebaikan. Itu juga berkat Tuhan. Amin. Jadi kalau anak saudara nyabu, itu berkat Tuhan. Anak saudara sudah mau duduk diam, dia patuh, nakku duduk di sini ya, itu berkat Tuhan.
Apalagi kalau sampai dia berkata, "Ma, apalagi yang kubantu, Ma?" Sesuatu pekerjaan di dalam seseorang yang menghasilkan kebaikan, itu berkat Tuhan. Filipi 2 ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Tuhan yang membuat di dalam kita suatu pekerjaan, sehingga lewat kita terjadi kebaikan. Amin. Jadi kalau saudara ya bertengkar, tiba-tiba pasangan saudara datang, dia, "Maafkan aku ya, aku yang salah." Itu adalah berkat Tuhan. Sehingga tiba-tiba saudara, bukan mama yang salah, aku yang salah. Dua-dua merasa salah. Apa yang jadi? Damai itu rumah tangga. Ayo, kita menyadari, sehingga kita dapat menghitungnya dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kita untuk menginjil, untuk bersaksi, untuk memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Ya, saya sangat bersyukur buat perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Beberapa saudara kita yang sakit, yang membutuhkan pertolongan, saudara kunjungi, saudara doakan. Itu berkat Tuhan, amin. Tuhan yang membuat itu dalam diri kita. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, kata-kata yang berkaitan dengan berkat ini terdapat lebih dari 400 kali. Karena hal yang pertama dilakukan Tuhan Allah ialah memberkati. Jadi gak salah mohon berkat kepada Tuhan. Karena hal yang pertama sesudah diciptakannya semuanya adalah memberkati. Memberkati umat manusia. Kejadian 1 ayat 28. Jadi masih dalam pasal pertama saja Alkitab ini, berkat yang Tuhan berikan kepada manusia. Ayat 28, saya baca bagi kita semuanya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Jadi jelas Tuhan Allah mau saya dan saudara diberkati. Amin. Sudah mengerti tadi arti berkat ya? Supaya kita paham. Tuhan Allah mau kita diberkati. Jadi sungguh luar biasa. Dari awal dalam hubungannya dengan umat manusia adalah memberkati mereka. Dan Allah juga memelihara pekerjaannya dengan memberkatinya. Tuhan memberkati pekerjaannya sehingga semuanya terpelihara. Yehezkel ya 34 ayat 26. Saya baca bagi kita semuanya. Dikatakan di sini, "Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat." Jadi Tuhan Allah memelihara pekerjaannya dengan memberkatinya. Jadi kita ini adalah umat Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan. Dia mau memeliharakan kita karena kita ini hasil pekerjaannya dengan berkat-berkatnya. Amin.
Dan di dalam perjanjian baru seluruh pekerjaan Kristus dapat disimpulkan dengan pernyataan bahwa Allah telah mengutus Yesus Kristus kepada kita supaya Ia memberkati kita. Jadi Tuhan Yesus itu diutus untuk memberkati kita. Kisah pasal 2 ayat 26. Semua mau diberkati? Semua sudah diberkati? Amin. Dan akan terus diberkati. Ya, Kisah pasal 3 ayat yang ke-26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya Ia memberkati kamu dan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jadi jelas Yesus diutus supaya Ia memberkati saya dan saudara dengan memimpin kita masing-masing kembali dari segala kejahatan kita. Jadi Bapak Ibu, dosakah berkat? Tidak. Asal jangan salah pengertian saudara. Dalam perjanjian baru kita akan melihat berkat-berkatnya yang diberikannya. Pertama-tama kepada anak-anak. Markus pasal 10 ayat 13. Biarkanlah anak-anak itu datang kepada kata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus meletakkan tangannya kepada setiap anak-anak itu dan memberkatinya. Dan Tuhan Yesus juga memberkati para pengikutnya. Tadi sudah kita baca. Dalam Lukas pasal 24 tadi. Ayat 50 sampai 51. Bagaimana dia sambil terangkat ke sorga. Dia mengangkat tangannya dan memberkati para pengikut-pengikutnya. Jadi semua kita yang mengikut Tuhan pasti diberkati Tuhan. Amin. Bahkan juga dalam pelayanan para rasul-rasul. Berkat Tuhan jadi. Roma pasal 15 ayat 29. Firman Tuhan berkata, dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Jadi semua pelayanan para rasul, semuanya diberkati Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berkat Tuhan itu bersyarat. Tidak otomatis. Jadi kalau gitu otomatis jadi saya, tidak bersyarat. Kita umat yang percaya harus memilih berkat dengan taat. Karena ketidaktaatan akan mendatangkan kutuk. Jadi mari kita memilih berkat dengan taat kepada firman Tuhan. Jadi jangan harap berkat Tuhan kalau kita bertentangan hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita memilih ketaatan, memilih taat kepada firman. Ulangan 20, Ulangan 30. Ayat 15 sampai 18. Biar kita memilih berkat jadi dalam hidup kita dengan taat kepada firman. Saya baca atau kita baca bersama-sama. Dapat Ulangan 30 ayat 15, 1, 2 ya. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Ayat 18. Maka aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana,
ayat 17 kita lompat tadi. Kita ulang ya, 17. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Jadi jelas, taat kepada firman dapat berkat, menolak firman kutuk yang datang, celaka yang datang. Bahkan Yeremia 17, 5 dan 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi mari kita memilih untuk taat dan patuh kepada Tuhan. Amin. Bagaimana kita menerima berkat Tuhan? Ya, hari ini kita lihat 3 hal yang dituntut untuk kita menerima berkat Tuhan. Kita harus senantiasa mengharapkan dari Tuhan Yesus berkatnya atas pelayanan kita, pekerjaan kita, dan keluarga kita. Terus berharap, terus percaya, amin, atas berkat Tuhan bagi pelayanan kita, pekerjaan kita, dan keluarga kita. Jangan putus harap, tetap percaya. Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi mari tekun dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, berharap terus akan berkat Tuhan jadi atas pelayanan kita, pekerjaan kita, dan keluarga kita. Dan yang kedua, bagaimana kita menerimanya? Kita harus percaya, mengasihi, dan taat kepadanya. Kita mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, ya, dalam Wahyu pasal 1 kita melihat bagaimana orang yang mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan ini akan senantiasa beroleh berkat dari Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah ia membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dikatakan berbahagia, diberkati. Bapak Ibu, marilah percaya dan mengasihi Tuhan dan taat kepadanya. Dan yang ketiga, bagaimana kita menerima berkat Tuhan? Menyingkirkan segala hal dari kehidupan kita yang akan merintangi berkat Tuhan itu jadi. Buang. Apa yang kita buang? Roma 13 ayat yang ke-12. Ini firman Tuhan yang berkata, amin. Amin. Jadi kalau masih, kenapa sih begini? Mari kita lihat lewat kebenaran firman Tuhan ini. Roma 13 ayat yang ke-12 dikatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jadi buang perbuatan-perbuatan kegelapan. Dilihat atau tidak dilihat manusia, dilihat atau tidak dilihat pemimpin, buang. Kalau itu gelap, itu dosa, jangan lagi hidup di dalamnya. Bapak Ibu, kalau Roh Kudus mengingatkan saudara, menyadarkan saudara, itu dosa, tanggalkan. Jangan lagi hidup di dalamnya. Tinggalkan itu semua.
Bahkan dalam Efesus 4 ayat 22 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Buanglah manusia lama kita. Mana hal-hal yang menghalangi berkat Tuhan, merintangi berkat? Bohongkah, najiskah, berlaku munafikkah, atau hal-hal yang lain? Ayo buang, tanggalkan. Karena dikatakan di sini, menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Dan itu akan, kalau saudara tetap hidup dalamnya, membuat saudara akan tersesat dan tidak beroleh bagian dalam kerajaan sorga. Jadi mari kita tanggalkan, kita singkirkan. Amin. Dan berkat Tuhan tidak boleh disamakan dengan keuntungan material atau ketiadaan penderitaan dalam kehidupan kita, tidak. Jadi berkat Tuhan tidak dapat disamakan dengan banyaknya uang, dengan suksesnya seseorang. Karena tanpa berkat Tuhan pun orang bisa sukses, bisa punya uang. Perampok bank banyak uangnya, miliar. Ya, pejudi dapat jackpot, banyak uangnya. Jadi banyak uang seseorang tidak dapat disamakan dengan berkat Tuhan. Ketiadaan penderitaan dalam kehidupannya tidak dapat disamakan dengan berkat Tuhan. Mari kita lihat sebentar Ibrani pasal 11. Jadi jangan salah kita nanti pengertiannya. Ya, jadi bukan karena uang banyak baru diberkati Tuhan dia. Nggak bisa disamakan itu Bapak Ibu. Tetapi karena saudara diberkati Tuhan sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Tuhan mengubahkan kita. Itu adalah berkat Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita hari lepas hari. Amin. Mari kita buka Ibrani 11 ayat 37. Coba bayangin Bapak Ibu, ini perikopnya di atas ini jelas saksi-saksi iman. Dan ini yang selalu menjadi bahan pemikiran saya, karena sempat saya salah paham karena pengajaran yang salah saya dengarkan. Kalau tidak punya materi yang begitu, mengalami masalah persoalan, seolah-olah Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita. Mari kita lihat sebentar, bagaimana dengan orang-orang ini. Ibrani pasal 11 ini. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Heran ya. Alkitab ini menuliskan mereka dilempari, digergaji. Apakah mereka tidak diberkati Tuhan? Tetapi lewat pemahaman kita soal berkat Tuhan tadi, kita mengerti. Walaupun mereka mengalami itu, mereka orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Karena berkat Tuhan itu adalah suatu kekuatan yang diberikan Tuhan. Suatu kesanggupan diberikan Tuhan, itu berkat Tuhan.
Nggak semua orang dipanggil seperti ini. Kalau kita lihat, kita baca dari ayat 1 sampai sebelum ayat ini, Henok diangkat naik ke surga. Musa karena iman, dia tinggalkan istana Firaun. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Daniel tidak digigit oleh singa. Tetapi mereka ini tidak mengalami. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh. Bapak Ibu, saya bertanya-tanya, karena saya ulang baca ini, karena ini juga sebagian dari firman Tuhan hari Kamis yang lalu. Apa sih berkat itu? Biar kita paham semuanya, amin. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah kita semuanya sudah menerima berkat Tuhan? Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh rasul-rasul ini sesudah mereka menerima berkat Tuhan. Apa dikatakan dalam ayat 52? Mereka sujud menyembah kepadanya. Jadi setiap kita yang mengalami berkat Tuhan, kita harus senantiasa menyembah Tuhan. Amin. Kita dengan gembira menyembah Tuhan. Dan Tuhan senang disembah. Bagaimana kita menyembah Dia? Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus menginginkan penyembahan dari kita orang-orang yang percaya, dari kita yang telah diberkatinya. Tuhan Yesus telah memberkati kita, dan biarlah kita semuanya menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran, dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Jadi mari kita yang sudah diberkati Tuhan senantiasa menyembah Dia. Yang kedua, apa yang jadi pada rasul-rasul ini? Sesudah menerima berkat Tuhan, mereka sangat bersuka cita. Bapak Ibu, janganlah muka kita panjang. Janganlah muka kita mutung. Tahu mutung itu bahasa kami. Ya. Karena apa? Karena kita sudah diberkati Tuhan. Murid-murid ini berubah. Sebelumnya hati mereka galau. Tapi sesudah mereka menerima berkat Tuhan, mereka sangat bersuka cita. Amin. Yang kedua, orang yang menerima berkat Tuhan bersuka cita senantiasa. Yang ketiga, orang yang menerima berkat Tuhan, sama seperti murid-murid ini, ayat 53 berkata, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Biarlah kita suka beribadah. Amin. Dalam ibadah, dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, buku Ibrani berkata, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Karena dalam ibadah kita memuji Tuhan, dalam ibadah kita memuliakan Tuhan, dalam ibadah kita mendengarkan Tuhan, dalam ibadah kita memuliakan, mengagungkan Tuhan. Jadi mari senantiasa kita beribadah. Dalam ibadah-ibadah pribadi saudara juga, jangan dikurangi. Tapi mari kita semakin giat melakukannya. Amin. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan tadi apa itu berkat. Biar kita menyadari semuanya kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kita mengingat selalu berkat Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita selalu bersyukur. Dan berkat Tuhan itu membuat kita suka, senantiasa menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan membuat sukacita kita, sukacita yang besar, dan suka beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, semuanya kita bertumbuh dalam Tuhan, dan semakin memahami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tundukkan kepala kita, kita renungkan firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Kalau pemahaman kita salah selama ini dengan berkat Tuhan, mungkin saudara seperti saya, dalam pengertian berkat Tuhan, sukses, terkenal, dan banyak uang, banyak harta. Dari apa yang baru kita dengarkan, itu tidak dapat disamakan dengan berkat Tuhan. Karena tanpa berkat Tuhan juga, orang-orang dapat mencapainya. Orang-orang dapat memperolehnya. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita disadarkan pengertian yang benar akan berkat Tuhan dalam hidup kita. Berkat Tuhan itu yang membuat kita berhasil dalam apa yang kita kerjakan. Berkat Tuhan adalah kehadirannya yang ada bersama-sama dengan kita. Berkat Tuhan berupa kekuatan, kuasa dan pertolongan yang diberikannya kepada kita. Sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita, hidup kita. Kita dapat berjalan selalu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan mengalami kekuatan, pertolongan dan kuasa yang daripada Tuhan. Dan lewat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Mari Bapak Ibu, renungkanlah firman Tuhan ini, biar kita memiliki pemahaman yang benar akan berkat-berkat Tuhan. Sehingga kita senantiasa bersyukur, senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi umat Tuhan dikatakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan
berikan. berkat. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. So- Kami bersyukur untuk kekuatan yang Kau berikan. Kami bersyukur buat buat kehadiran-Mu. penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Buat Tuhan. kekuatan dan Buat kuasa hikmat yang Kau dan berikan. pertolongan Kami yang Kau bersyukur berikan bagi Tuhan kami. untuk kasih yang Kau curahkan. bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu yang melimpah. Kami bersyukur Buat Tuhan perbuatan-Mu yang luar biasa. kehidupan yang Kau berikan. Kami Hingga hidup kami bersyukur menjadi berkat bagi Tuhan. semua. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Oh, Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih kami boleh menikmati-Mu. Terima kasih. Engkau berkat terbesar bagi kami. Sungguh luar biasa. Engkau segalanya bagi kami. Kami Sungguh luar biasa bersyukur dan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Terima kasih kami boleh menyembah-Mu. Terima kasih terima Tuhan. kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima Kami kasih bersyukur Tuhan, Engkau beri sungguh baik. kekuatan dalam penderitaan. Terima Kami kasih Tuhan, bersyukur sungguh Engkau dahsyat. menyertai kami. Kami menyembah-Mu. bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuliakan Engkau mengagungkan baik. Engkau. Engkau sangat baik bagi kami. Kami Kami bersyukur. tinggikan nama-Mu Tuhan. Bersyukur kepada-Mu. Engkaulah Raja kami. Kami menyembah. Engkaulah Tuhan Sungguh kami. Kami sembah luar biasa. Kau. Yesus Engkau yang sejak semula Tuhan memilihkan. Terima Engkau kasih, yang Yesus. sejak semula Tuhan memberkati Terima kami. kasih Kau sembuhkan kami. Terima Terima kasih Kau pulihkan kami. Terima Dan kasih Engkau Tuhan. memulihkan kami, Tuhan, mengangkat kami dari kegelapan. Haleluya. Kepada terang-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termu. Hanya Kau yang layak kami sembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata lurus jalannya. Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termu. Nama-Mu besar. Nama-Mu besar. Nama-Mu besar. Nama-Mu besar. Termuliaan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Sungguh Engkau memberkati kami. Sungguh Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan kami mau maju terus dalam Engkau. Dan kami relakan hati kami diubahkan Tuhan oleh kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan memahami firman-Mu dengan benar. Dan kami bertindak dengan benar Tuhan. Dan hidup kami, hidup yang menyukakan hati-Mu. Hidup yang menyenangkan Engkau Tuhan. Dan menjadi berkat bagi sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan termeterailah firman-Mu dalam hidup kami. Amin.